Gerejas. Kami ucapkan selamat datang di ibadah KKR Kemudahan di Cabang Gereja Tiberas Kelapa Gading Nias. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita pada sore hari ini. Lebih dahsyat lagi kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Say. You guys ready? 1, 2, 1, 2, 3, go! Mari sambil bertepuk tangan di atas kepala Tuhan Yesus. Worship you, now we worship you. Can't stop worship you, my God. We're singing worship you, now we worship you. I can't stop worship you, Jesus. You're the awesome God. Mari sama-sama kita angkat pujian. Lord, we come into your presence, bring my life to you, as a living sacrifice. Oh, Lord, we give you all our praises, glorify your name, Jesus, Son of God. For you are holy, for you are mighty, we'll sing. Kembali kita angkat pujian kita, mari lebih dahsyat lagi di Tiberas. Lord, we come into your presence, bring our hand to you, as a living sacrifice. Oh Lord, we give you all our praises, glorify your name, Jesus, Son of God. For you are holy, for you are mighty. Worship you, now we worship you. Can't stop worship you, my God. We're singing worship you, now we worship you. We can't stop worship you, Jesus. You're the awesome God. Kembali dengan iman, dengan sukacita. Come on. Lord, we come into your presence, bring our life to you, as a living sacrifice. Oh Lord, Lord, we give you all our praises, glorify your name, Jesus, Son of God. For you are mighty, for you are worship you, now we worship you. I can't stop worship you, my God. We sing worship you, now we worship you. We can't stop worship you, Jesus. You're the awesome God. You're the awesome God. Mari di atas kepala sambil bertepuk tangan, beri kemuliaan nama Tuhan. Kami mau sembah kemuliaan ya Bapa. You're the awesome God. You're the awesome God. You're the awesome God. Mari sambil angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan.
For you are holy, for you are mighty, for you are worthy, we'll sing. For you are holy, for you are mighty, for you are worthy. Come on, Boniers, just with one voice. For you are holy, for you are mighty, for you are worthy, we'll say. For you are holy, for you are mighty, for you are worthy, we'll say. Worship you, now we'll worship you. Can't stop worship you, my God. Worship you, worship you. Now we worship you. Can't stop worship you, Jesus. You're the awesome God. Yang bersuka cita lebih dahsyat, kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari lambaikan tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Sebelum kita bersuka cita pada sore hari ini, kita generasi pilihan Tuhan, umat-umat pilihan Tuhan. Terus kita angkat pujian kita. Mari sama-sama Boniers. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Kembali bersama-sama Boniers. Oh mari kita semua umat-umat pilihan Tuhan. Terus kita mau dengar panggilannya Allah. Yes, amin. Untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Oh, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan dan segala raja. Dialah, katakan Raja, Raja. Yes, amin. Mari kita angkat pujian kita dari awal dengan sukacita nyatanya. Oh mari kita semua umat-umat pilihan Tuhan, pilihan Allah, dengarlah panggilannya, menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya berdiri bagi bangsa ini. Oh mari maju umat pemenang. Oh, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran Tuhan. Nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah. Mari kamu Boniers saja. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah. Masih tetap jemaat Tuhan, come on. Ku kan bangkit, mari nyatakan kemuliaan nama Tuhan. Terus kami mau bangkit nyatakan kebesaran nama Tuhan. Yes, amin. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku bahwa Kaulah Yesus Raja.
di atas segala raja, raja segala raja. Dialah ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, dialah sama-sama katakan Raja. Mari kembali kita boleh kasih tepuk tangan pengagungan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Sebagai tatanan yang bersuka cita diberkati Tuhan di tempat ini. Masih semangat memuji nama Tuhan kamu udah Menerjes? Amin. Masih semangat memuji nama Tuhan? Amin. Lebih meriah lagi kita boleh kasih tepuk tangan pengagungan dan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Satu pujian lagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebab kami percaya Bapa, Engkau sumber kuat kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Masih tetap dengan hati yang bersuka. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku miliki di bumi, hanya Kau. Jelas kami tak andalkan kekuatan kami ya Bapa, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selalu. Sambil angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Terus nyatakan dengan iman. Oh Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Kembali dengan sukacita kita mau angkat pujian, sebab hanya Tuhan milik kita. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kami miliki di bumi, hanya Engkau ya Roh Kudus. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau dan tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Oh Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber kuatku, oh Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Biar jemaat Tuhan kita mau panggil namanya Yesus. Yesus sumber kuatku, sebab Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku dan bagianku sama. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Oh Yesus sumber, Yesuslah sumber kuat kita. Kuatku, Yesus sumber kuatku dan bagianku sama. Oh, oh, oh Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya.
Lebih dahsyat lagi, kembali kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus sumber kuat kita. Haleluya. Boleh lebih dahsyat lagi kasih tepuk tangan kemuliaan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Sebab kita boleh berdiri sampai dengan saat ini. Di sore hari ini boleh mengangkat tinggi kedua tangan kita sama-sama memuji nama Tuhan Yesus. Semua karena kekuatan dari Tuhan. Semua karena perkenanan dari Tuhan. Semua karena kasih dan cintanya bagi setiap hidup kita, amin. Seberapa banyak yang percaya kita disayang Tuhan, boleh lambaikan tinggi tangan kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Angkat tinggi tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan Yesus. Tutup mata kita di hadapan Tuhan. Sebab kekuatan daripadamu yang membuat setiap kami ada sampai dengan saat ini Bapa. Campur tangan-Mu yang luar biasa, yang nyata terjadi dalam setiap hidup kami. Itu yang selalu membuat kami terpesona akan setiap kebaikan Tuhan. Bahkan kami bersyukur di siang sore hari ini Bapa. Kemuliaan Tuhan boleh kami rasakan, hadirat Tuhan boleh kami nikmati ada bersama dengan setiap kami. Setiap campur tangan Tuhan dalam hidup kami, itu yang membuat setiap kami kagum akan Engkau Tuhan Yesus. Sore hari ini Bapa, yang mau siapkan hati kami mau datang menyembah Tuhan. Sore hari ini kami siapkan hati kami Tuhan Yesus, untuk kami datang memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur lebih lagi di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh. Dahsyat. Oh. Bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan. Kami berterima kasih punya Allah seperti-Mu Tuhan. Terima kasih. Perbuatan-Mu di dalam hidupku membuatku kagum padamu. Kau berikan hidupmu untuk hapus dosaku. Begitu besar kasih-Mu pada terukur kata dan tak ternilai harta. Kagum padamu, Allah penciptaku. Sekalipun Kau lepaskan genggaman tangan-Mu, Kau jaga langkahku tetap di jalan-Mu, sampai ku terima semua janji-janji-Mu. Kagum padamu. Yang kagum akan kebaikan Tuhan, boleh kasih tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama benar kesangkat suara-Mu kita katakan. Perbuatan-Mu di dalam hidupku, oh, membuatku kagum padamu. Kau berikan hidupku untuk hapus dosaku. Bukti cintanya Tuhan begitu besar kasih-Mu pada dan terukur kata yang tak ternilai harta. Kagum padamu, Allah penciptaku. Sekalipun Kau lepaskan genggaman tangan-Mu, Kau jaga langkahku tetap di jalan-Mu, sampai ku terima semua janji-janji-Mu. Angkat tangan kita. Ku kagum padamu, Allah
penciptaku, sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu. Kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua. Mari kita menyembah Tuhan Yesus. Angkat syukur kita bersama-sama. Ku kagum padamu, Allah penciptaku, sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu. Dia yang menjaga setiap langkah hidupku. Terima kasih Tuhan. Tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu. Setiap campur tanganmu dalam hidup kami membuat setiap kami kagum akan Engkau. Setiap perbuatanmu yang membuat setiap kami terpesona akan kebaikanmu bagi hidup kami. Yesus Tuhan. Mari naikkan syukur kita sama-sama. Naikkan kasih syukur kita di hadapan Tuhan Yesus. Kekaguman kita sama kebaikan Tuhan buat hidup kita. Terima kasih Yesus akan kesetiaan-Mu Tuhan Yesus. Dan tak terukur kata, dan tak ternilai harta, tak terukur apapun Tuhan. Dan tak terukur kata, dan tak ternilai harta, dan tak terukur oleh apapun. Dan tak terukur kata, benar tuh. Boleh sambil angkat tangan kita, tutup mata kita, benar ke sore hari ini katakan. Terukur kata, kesetiaan kebaikan buat hidup kami, dan tak ternilai harta. Ku kagum padamu, Allah penciptaku, sekalipun kau lepaskan, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai kami terima, sampai ku terima bagian kami yang terbaik daripada-Mu. Kami mengatakan kami kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum padamu, yang kagum akan kebaikan Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus semua. Ku kagum padamu, Allah penciptaku, sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Mari kita menyembah Tuhan, katakan. Ku kagum padamu, Allah penciptaku, sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu, ku kagum padamu, kami kagum pada Engkau, Yesus, Yesus. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, Yesus. Kami kagum membanggakan
terima kasih. Sampai dengan detik ini Tuhan Yesus, Tuhan Yesus selalu membuat setiap kami terkagum-kagum, terpesona akan setiap campur tangan Tuhan, akan setiap karya tangannya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bahkan sore hari ini setiap kami yang beribadah di tempat ini, ataupun setiap rekan-rekan muda-muda yang tersambung live streaming gereja Tiberias Indonesia sore hari ini, kami membangkitkan iman percaya kami sama Tuhan Yesus, bahwa Tuhan sudah merancangkan segala sesuatu yang indah, yang terbaik bagi setiap masa depan kami. Oleh karena kami mengangkat tinggi kedua tangan kami lebih lagi di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami membebaskan hati kami. Kami mempersembahkan diri kami untuk menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Dibentuk rasa syukur kami, dibentuk rasa kekaguman kami, dibentuk rasa hormat kami sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praises due. Lord, I stand in awe of you. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. Lord, I stand in awe of you. Sambil angkat tangan kita sama-sama. I stand in awe of you. Oh, I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. Lord, I stand in awe. Boleh angkat tangan kita dua-dua sore hari ini, boleh regas katakan. I stand in awe of you, Jesus. I stand in awe of you, in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. Lord, I stand in awe of you. Kasih kemuliaan, tepuk tangan di atas kepala kita lebih dahsyat buat Tuhan Yesus. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan. Boleh sekali lagi, boleh gas sama-sama. Kagum hormat akan Engkau, amin. Kagum hormat akan Engkau, sebab Kau Allah yang layak dipuji. Kagum akan Engkau, kagum akan Engkau. Angkat tangan kita. Kagum akan. Panggil nama Yesus, Kasih sorak-sorai tepuk tangan di atas kepala kita. Lebih dahsyat lagi di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. 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 Benar, sebab hanya Engkau yang layak untuk kami puji.
Sebab Engkau yang layak untuk kami sembah. Kami bersyukur Tuhan Yesus sore hari ini. Kami belum merasakan sukacita Tuhan Yesus boleh nyatakan bagi setiap kami. Terlebih di sore hari ini Bapa. Hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur boleh kami nikmati ada bersama dengan setiap kami. Biarlah Tuhan di sore hari ini kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan, terlebih berkat Tuhan mau kami terima. Tuhan Yesus pasti curahkan bagi setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur setiap kita. Generasi minyak dan anggur yang disayang Tuhan, yang diberkati Tuhan. Sama-sama dengan hati bersyukur yang percaya kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali setiap rekan-rekan muda yang hadir pada sore hari ini. Sebelum kita mau diberkati lebih lagi di sore hari yang indah ini, mari sama-sama umat Tuhan kita mau saksikan video highlight khotbah dari Gembala Sidang kita terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Untuk tetap teguh di masa sukar, yaitu kita jangan takut dan tetap teguh di dalam Tuhan Yesus dan meminta tolong kepada Tuhan Yesus. Ketakutan dan kekhawatiran hanya ada pada orang yang kurang percaya. Ketakutan adalah musuh terbesar dalam hidup manusia. Penyebab rasa takut yaitu kurang percaya. Lebih percaya dengan situasi yang kita lihat. Kalau kita kenal pribadi Yesus, kenal kuasanya, kenal mujizatnya, maka kita tidak akan takut lagi. Selalu berdoa. Berdoa adalah senjata yang pertama dan utama kita. Karena doa dapat memanifestasikan kuasa Tuhan. Dan doa merupakan tanda penyerahan kita kepada pimpinan Tuhan Yesus. Dan tetap menabur. Biarpun kita dalam kesulitan, kita dalam kekurangan, kita dalam kesukaran, tetaplah kita menabur. Menabur adalah hal yang kita perbuat dan menuai adalah hasil dari apa yang kita perbuat. Kalau kita tabur senyuman, maka kita akan menuai senyuman. Apabila kita menabur kasih, kita menuai kasih. Kita taburkan kebencian, maka kita akan menuai kebencian. Jadi jangan jemu untuk berbuat kebaikan, sebab di dalam Tuhan apa yang kita kerjakan akan diberkati. Bekerja keras atau bekerja dengan rajin. Bagi orang percaya, hidup adalah suatu kesempatan. Kesempatan untuk bekerja bagi Tuhan. Maka kita akan mempergunakan waktu yang ada untuk semakin bekerja dengan giat bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan Yesus. Untuk video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji dapat jemaat Tuhan saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari sama-sama setiap rekan-rekan muda yang hadir kita mau dengar, kita mau terima diberkati lewat pemberitaan Suara Gembala yang ditulis langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saya akan bacakan Suara Gembala bagi seluruh jemaat Tuhan di sore hari ini. Suara Gembala dengan tema yang perlu diingat dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Kita masuk di Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata agar kami selalu berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkatilah jemaat Tiberias agar kami semua selalu mempersiapkan diri dengan hidup dalam pertobatan, berjaga-jaga, tekun menerima perjamuan kudus dan minyak urapan, agar kami semua diprogramkan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, yang perlu diingat dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Ada 4 hal yang perlu diingat dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Yang pertama, waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 10 dan ayat yang ke-11, juga dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-8. Waktu kita singkat, Tuhan bisa datang kapan saja. Oleh karena itu, hiduplah seolah-olah Tuhan akan datang besok dan hari ini adalah kesempatan terakhir kita untuk mempersiapkan diri. Jalani hidup ini dengan militan berbuat baik, tidak mendukakan hati orang lain atau siapapun. Juga giat dalam pekerjaan Tuhan, selalu berdoa dan melakukan firman-Nya. 2, Tuhan Yesus pasti tepati janjinya. Lukas 12 ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-40, juga dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Kalau manusia berjanji bisa saja dibungkiri, tetapi kalau Tuhan yang berjanji pasti akan tergenapi. Sebab jika Tuhan ingkar janji, maka Dia bukanlah Tuhan. Penundaan kedatangan Tuhan Yesus hanyalah bentuk kesabaran Tuhan agar semakin banyak orang yang diselamatkan.
Tiga, Tuhan Yesus datang tidak bisa diduga. 2 Petrus 3 ayat 10, juga dalam 2 Petrus 3 ayat 17 dan 18. Hari Tuhan akan datang seperti pencuri, bukan soal tidak tahu atau tiba-tiba saja, tetapi juga mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini akan hilang lenyap tak berbekas. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Demikian juga dengan persoalan dan masalah hidup kita pasti ada akhirnya. Berpeganglah kepada Tuhan Yesus, sebab dunia bisa mengecewakan dan menyakitkan kita. Hanya Tuhan Yesus yang akan selalu setia. 4, punya iman yang terus bertumbuh teguh. Lukas 18 ayat 8, juga dalam 2 Timotius 3 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Di akhir zaman orang-orang akan membentuk atau memberontak terhadap orang tua. Tidak dapat mengekang diri, tidak suka yang baik, tidak peduli agama dan lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Timotius bertumbuh karena imannya, karena didikan neneknya dan ibunya yang mengajarkan kebenaran. Sejak kecil ia sudah mempelajari firman Tuhan dan merenungkan. Dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-5. Jadi penting sekali kita harus selalu mendengar, membaca, merenungkan firman Tuhan sejak kecil agar kita punya iman yang bertumbuh teguh. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau. Tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita umat Tuhan yang percaya kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan, Bapak Saudara, sama-sama kita boleh diberkati lewat pemberitaan suara gembala bagi setiap jemaat Tuhan pada sore hari ini. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama kembali bagi nama Tuhan Yesus. Mari kita mau siapkan hati kita umat Tuhan untuk kita diberkati kebenaran firman Tuhan. Mari satukan hati kita, tundukkan diri kita di hadapan Tuhan Yesus. Sikapkan hati kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan Yesus. Hadirat Tuhan yang indah, sukacita surga Tuhan Yesus limpahkan, Tuhan Yesus beri bagi setiap kami. Satu hal yang kami percaya Tuhan Yesus, semua Tuhan Yesus nyatakan bagi setiap kami. Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi setiap kami. Tuhan Yesus begitu mencintai setiap kami Bapa. Maka tiba saatnya Tuhan Yesus di sore hari ini yang mau siapkan hati kami untuk Tuhan Yesus ubah, Tuhan Yesus kuatkan, Tuhan Yesus ingatkan, bahkan Tuhan Yesus berkati lewat kebenaran firman Tuhan. Berkati urapi hamamu Bapta Geri Tengker yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah Tuhan Yesus setiap kata kalimat kebenaran firman Tuhan yang hamamu sampaikan dari mimbar yang kudus ini, semuanya seturut dengan isi hati Tuhan, kehendak yang mau Tuhan Yesus sampaikan bagi setiap kami. Kami buka hati kami Tuhan Yesus untuk kami diberkati firman Tuhan di sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati lebih lagi, sama-sama umat Tuhan kita mau katakan amin. Kita kasih kemuliaan, tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih Pak, terima kasih Pak. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Pak. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya
Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Boleh angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan sama-sama. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, sebab Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau sumber perlindungan setiap kami Tuhan Yesus. Bagiku, kita bangkit berdiri, mari sama-sama umat Tuhan Yesus. Pertolongan-Ku di tempat maha tinggi. Angkat tangan kita, kami berserah. Aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kita panggil namanya Yesusku, Kau Rajaku, Rajaku. Kita kasih tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Mari lebih lagi kita sembah Dia, katakan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kita buka hati kita sama-sama untuk kita diberkati kebenaran Tuhan pada sore hari. Berlindung diberkati kebenaran firman bagiku. Pertolongan-Ku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Ku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Boleh tutup mata kita sama-sama umat Tuhan. Angkat tinggi kedua tanganmu, dari hatimu kita katakan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Ku. Buka hati kita umat Tuhan. Angkat tinggi kedua tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Aku berserah, Kau ku nantikan. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Engkau Yesusku, Engkau Rajaku, Yesusku, Rajaku. Kita kasih tepuk
Bangkit sama-sama buat Tuhan Yesus. Mari buka hatimu, sambut kebenaran firman Tuhan. Mari boleh enggak? Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Di tengah badai ku tak menyerah. Katakan dan perlindungan. Ini yang kami imani ya Tuhan. Haleluya. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Katakan kau nantikan. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Sekali lagi katakan kau ku nantikan. Kau ku nantikan, Haleluya, haleluya. Kau yang ku sembah, Yesusku. Rajaku. Di atas kepala kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini hidup kami, ini nafas kami ya Tuhan. Tidak lain, tidak bukan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Karena kami tahu tanpa Yesus kami tidak ada artinya. Justru karena ada Yesus, karena kebangkitan-Mu hidup kami jadi berarti. Itu sebabnya Tuhan Yesus, sore hari ini kami datang ke rumah-Mu yang kudus. Kami yakin, kami percaya bahwa dalam Yesus ada berkat, dalam Yesus ada pengajaran sempurna dalam firman-Mu. Bahkan nanti kami akan bersatu dengan tubuh darah-Mu. Doa kami ya Tuhan, dimanapun kami berada, baik di gereja maupun live streaming, kami percaya bahwa kasih mujizat Tuhan selalu ada bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami siapkan hati pikiran kami untuk dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita yang diberkati Tuhan dengan sukacita, sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk rekan-rekan Boanerges yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Belum seperti Boanerges biasa yang saya kenal. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Coba lihat kiri kanan. Lihat ada dua orang di situ minimal. Ya, kasih senyuman dulu yang paling manis sama dia dan bilang, kita disayang Tuhan. Bilang. Kita buka Alkitab kita, saudara yang terkasih, yang terambil dari Ibrani pasalnya. Ibrani pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Ibrani 10 ayat 22 sampai ayat 25. Yang sudah di situ katakan amin. Seperti biasa sebelum kita baca, angkat dulu Alkitabnya tinggi-tinggi, absen Alkitab, tinggi-tinggi. Saya nggak bilang Alkitab buku, saya bilang Alkitab, termasuk yang pakai handphone, angkat saja handphonenya. Ya. Tapi sekali lagi, seperti biasa saya bilang, kalau pakai handphone tolong layar hadap ke depan, saya mau pastikan yang dibuka betul Alkitab, bukan Shopee. Tinggi-tinggi. Kalau nggak ada, angkat tangan saja, boleh? Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah firman Tuhan yang hidup, di dalamnya terdapat berkat, pengajaran. Kami dimampukan untuk melakukan isi firman Tuhan. Berjumpa Yesus, hidupku tidak akan sama lagi dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Saya baca ayat yang ke-22, saudara ayat 23 termasuk jemaat yang hadir dalam live streaming. Saya kemudian 24 kita berganti-gantian. Ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. 23 ya. Sama-sama bilang Tuhan kita setia. Ayat 24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. 25, kita baca sama-sama 32 ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi
Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saya percaya bahwa kita hadir di dunia ini bukan sekedar numpang lewat. Yang percaya katakan amin. Iya, saya percaya bahwa kalau misalnya kita boleh hadir di dunia ini dimanapun engkau ditempatkan, nggak ada yang cuma numpang lewat. Pasti ada sesuatu yang besar yang Tuhan berikan untuk kita capai. Yang percaya katakan amin. Coba senggol kiri kanan, bilang sama dia, pasti sukses, bilang. Maka saya sering bilang kalau ada Boanerges di tempat ini, kalau misalnya ada nanti kenal sama orang, mendingan minta tanda tangan sekarang sebelum dia terkenal nantinya. Iya. Karena saya percaya bahwa generasi minyak anggur adalah generasi yang memang Tuhan bentuk, Tuhan ciptakan supaya kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Yang percaya katakan amin. Cuma ini dia. Cuma kalau Tuhan panggil kita, Tuhan kasih visi buat setiap kita, besok nggak langsung jadi, benar? Iya. Dan saya percaya ada beberapa dari saudara yang hadir di tempat ini, rekan-rekan yang hadir di tempat ini. Mungkin Tuhan pernah panggil kita sebagai seorang pelayan Tuhan. Mungkin Tuhan pernah panggil kita, Tuhan kasih visi kepada setiap kita. Supaya engkau boleh jadi berkat bagi banyak orang, menjadi seorang pengusaha. Menjadi seorang pemimpin di sebuah perusahaan. Tetapi ingat ketika Tuhan kasih mimpi, besoknya nggak langsung jadi. Betul? Maka tema khotbah saya sore hari ini adalah slide. Next. Nah, tema khotbahnya adalah sambil menunggu waktunya Tuhan. Apa temanya? Dan saudara tahu bahwa pekerjaan paling membosankan di dunia adalah menunggu. Makanya saudara kalau lihat di Alkitab, sebentar. Ada di saudara ngapain? Nunggu ya? Dan ini yang saya bilang, kadang-kadang kalau kita lagi nunggu, kadang-kadang itu membosankan, betul? Iya. Dan banyak orang mungkin tadi pas lagi saudara lagi nunggu saya buka Alkitab, banyak dari saudara yang mulai berpikir, ini pendeta nggak persiapan. Ya kan? Sama kadang-kadang kita juga mikir begitu. Kalau kita lagi nunggu waktunya Tuhan, ini kadang-kadang benar gak sih? Jangan-jangan dulu waktu Tuhan ngomong sama saya salah dengar. Dan ketika kita lagi menunggu, kadang-kadang jujur pikiran kita kemana-mana aneh-aneh. Maka saya percaya kalau Tuhan yang panggil setiap kita, sama-sama bilang Tuhan kita setia. Ya, Tuhan yang memanggil kita sejauh ini, Tuhan yang membimbing kita sejauh ini, maka Tuhan yang sama yang akan menuntun kita untuk menggenapi setiap apa yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Masalahnya adalah begini, ini masalahnya. Kalau iblis tidak bisa menggagalkan langkah awalmu, maka iblis akan membuat supaya engkau tidak mencapai garis akhir. Saya ulang. Di sini siapa yang benar-benar terima Tuhan Yesus baru 5 tahun terakhir. Terima Tuhan Yesus ya, bukan beragama Kristen. Karena beragama Kristen belum tentu terima Yesus. Siapa di sini yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi 5 tahun terakhir? Lambaikan tangan. Ya. Oke, 10 tahun terakhir. Nah, kan begitu. Ya. Yang nggak ngerti apa yang saya tanya tunjuk tangan. 10 tahun terakhir, tahun berapa? Contohnya tahun berapa? 2014, contoh ya. Waktu engkau pertama kali mau ikut Yesus, maka iblis berusaha sebisa mungkin supaya dia menggagalkan langkah awalmu supaya engkau tidak ikut Yesus, betul kan? Tetapi kalau iblis tidak bisa menggagalkan langkah awalmu, maka dia akan berusaha sebisa mungkin supaya engkau tidak mengakhiri pertandingan imanmu bersama Kristus. Makanya Galatia, next. Galatia 3 ayat 3 dikatakan kita boleh baca bersama-sama ayat yang ketiganya 3:2 ya. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Banyak sekali saudara
Lihat ayat 4, sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Ada banyak orang yang dulu rajinnya minta ampun datang ke gereja. Mungkin waktu zaman sekolah minggu dia yang paling aktif. Setiap kali guru sekolah minggu buat kuis, selalu dia yang dapat wafer. Tetapi mungkin sekarang hilang entah kemana. Kenapa? Mulainya dengan roh. Tetapi kita berdoa, setiap Bonerges yang hadir di tempat ini, kita memulai dengan roh, kita juga akan mengakhirinya dengan Kristus. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan. Maka saudara yang terkasih, ada beberapa hal yang kita pelajari dari Ibrani ini. 3 hal sambil menunggu waktu Tuhan tergenapi, menunggu janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Yang pertama, coba lihat ayat yang ke-23, tadi mundur, dikatakan demikian. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab, apa? Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Sama-sama bilang setia. Nah, maka yang pertama saudara yang terkasih dalam Tuhan, sambil menunggu janji-janji Tuhan digenapi, sambil menunggu waktunya Tuhan, maka yang pertama, fokus pada panggilan Tuhan. Apa? Fokus pada panggilan Tuhan. Kalau Tuhan yang panggil kita, fokus aja. Ya fokus. Dan uniknya, ketika Tuhan memanggil setiap kita untuk melayani Tuhan, Tuhan panggil setiap kita untuk sesuatu yang besar, kadang-kadang ada banyak sekali godaan-godaan dunia yang membuat engkau semakin menjauh dari visinya Tuhan. Tetapi ini yang saya mau bilang buat setiap rekan-rekan, fokus. Ya. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, fokus, bilang. Ya, fokus. Saya ambil contoh ya. Saudara masih ingat bapak orang beriman namanya adalah, gitu kan. Waktu itu Abraham keluar dari tanah Ur Kasdim bersama keponakannya namanya Lot. Ulang biar keren. Waktu itu Abraham sedang keluar dari tanah Ur Kasdim bersama keponakannya namanya, puji Tuhan. Tiba-tiba saudara masih ingat cerita, ternyata anak buahnya Abraham dengan anak buahnya Lot bertengkar. Gara-gara Abraham gak mau ribut dengan Lot, maka Abraham bilang begini, Lot, lebih baik kita berpisah. Kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Kalau engkau ke utara, aku ke selatan. Akhirnya Lot bilang, oke. Dan akhirnya Lot kemudian menunjuk sebuah tempat. Ini yang ditunjuk. Next. Coba lihat Kejadian. Mundur tadi. Pasal 13 ayatnya yang ke-11. Dibilang begini. Sebab itu Lot memilih baginya apa? Seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Saudara tahu apa yang Lot pilih? Coba lihat ayat 12. Abram menetap di tanah Kanaan, tanah yang Tuhan janjikan. Lihat ya, Abraham lebih memilih ikut janji Tuhan, mengikuti panggilan Tuhan. Tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelum dan berikutnya, kenapa Lot memilih itu? Karena tanahnya kelihatan indah. Tanahnya kelihatan, padahal tanah yang dipilih adalah tanah Sodom. Dan kita sudah tahu apa yang terjadi dalam Sodom dan Gomora, betul? Uniknya. Next slide. Lot itu kalau dalam bahasa Ibrani namanya artinya veil atau covering, selubung, penutup. Gara-gara ada selubung dalam matanya, sampai-sampai dia hanya ngelihat sesuatu yang kelihatannya bagus di luar, kelihatannya menarik di luar, tetapi di dalamnya penuh dengan kekejaman. Ini yang saya mau bilang buat rekan-rekan Boanerges di tempat ini. Ketika Tuhan sedang pilih Anda untuk mengikuti rencananya yang besar, mungkin Tuhan pernah temui Anda dalam mimpi supaya engkau menjadi hamba Tuhan. Tetapi kadang-kadang yang terjadi adalah ada banyak sekali tawaran dalam dunia ini yang mencoba mengalihkan perhatian kita. Dan uniknya, kadang-kadang tawaran dunia itu jauh lebih mengenakan sepertinya. Slide berikutnya. Next. Nah, ini apa yang membuat kita kehilangan fokus? Ya. Sibuk. Kepentingan pribadi, pengaruh lingkungan, rasa kecewa,
Ada banyak orang Kristen, rekan-rekan muda Kristen sekarang ini meninggalkan gereja cuma karena apa? Kecewa. Saya bilang kalau kita kecewa sama orang lalu kita tinggalkan gereja, rugi besar. Ya. Apa? Rugi besar, ya. Tapi Pak Pendeta, setiap kali saya datang ke situ, aduh, orangnya sombong-sombong. Cuma gara-gara manusia kita tinggalkan gereja, rugi besar. Wih Pak Pendeta, tapi setiap kali saya ketemu sama dia, wih orangnya selalu buang muka. Biarin aja, muka juga muka dia. Ya. Tapi kan gak tahan juga, kadang-kadang setiap kali ketemu, dia buang muka. Kan sering saya bilang, kalau ada orang buang muka di depan Anda, pas dia buang muka, pungut lagi mukanya, kembalikan ke dia. Artinya kita tidak bisa mengatur apa kelakuan orang terhadap setiap kita. Tetapi kita bisa mengatur respon kita. Terserah orang mau ngomong apa saja. Tetapi selama saya berjalan bersama Tuhan, saya percaya kita punya Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Maka ikut aja, ikut panggilan Tuhan. Ya. Slide. Saya makanya paling gak suka kalau ada orang bilang, follow your passion. Gimana ya? Karena begini loh, jangan sekedar hidup sesuai passion, karena passion bisa salah loh. Ya, passion bisa salah. Hiduplah sesuai panggilan dan visi Tuhan. Karena walaupun awalnya terlihat banyak tantangan, tetapi tangan Tuhan yang kuat selalu menyertai setiap kita. Amin. Contoh, rekan-rekan Buanerge, saya ini ya pertama kali Tuhan panggil untuk jadi pendeta itu tahun kalau saya sebutin tahunnya agak nggak enak. Soalnya ada banyak jemaat kalau saya sebutin tahunnya dia langsung hitung umur pendetanya. Ya. Saya pertama kali seorang pendeta tunjuk saya, dia bilang, "You jadi hamba Tuhan tahun 97." Waktu itu tahun 97 saya pergi ke sebuah cabang gereja Tiberias yang ada di Kebon Jeruk, Geraha Kencana. Yang khotbah kebetulan waktu itu saya belum tahu namanya siapa. Cuma pas lagi saya datang ke situ, ya kan namanya juga gereja waktu itu kan, saya waktu itu kebetulan diajak sama papa saya, dibilang begini, "Ger, yuk makan Pizza Hut." Pikiran saya Pizza Hut. Cuma pas dibawa mau ke Pizza Hut, tiba-tiba mobil papa saya masuk ke sebuah gedung Geraha Kencana di Kebon Jeruk. Akhirnya saya bilang, ini apa? Ya sudahlah, demi Pizza Hut saya bergereja. Akhirnya tunggu begitu. Singkat cerita, gereja selesai, lalu saya ditarik sama papa saya, minta didoakan. Pendetanya bilang begini, tahun 97 itu, "You jadi hamba Tuhan." 97. Ya. Singkat cerita, saudara, saya harus meninggalkan Jakarta, keluar kota. Baru tahun 2001 atau 2002, saya balik lagi ke Jakarta. Begitu balik lagi ke Jakarta, saya lihat, oh ada ibadah doa semalam suntuk di Bidakara. Pas saya datang, ternyata pendeta yang lagi khotbah adalah pendeta yang pernah tunjuk saya, "You jadi hamba Tuhan." Kenapa saya teringat dengan wajah pendeta itu? Karena minimal pendeta itu muncul dalam mimpi saya 2-3 kali. Dan bilang, "You jadi hamba Tuhan." Barulah saya sadar, oh nama pendetanya adalah Pendeta Yesaya Pariaji. Itu akhirnya saudara, saya masuk dalam dunia pelayanan. Saudara, saya ini dulu waktu zaman SMA pernah disuruh khotbah. Pas disuruh khotbah, saya ingat dulu waktu chapel sekolah. Biasanya kan kalau yang dipanggil khotbah sama guru itu kan 2 jenis murid. Kalau enggak yang paling baik, kalau enggak yang paling nakal. Saya kayaknya yang paling baik, kalau enggak salah begitu. Dan saya khotbah saudara waktu itu dari Roma 12 ayat 2. Anda tahu berapa lama saya khotbah? 2 menit. Saking gugupnya, saking nervousnya 2 menit. Lalu saya bilang, sejak saat itu saya enggak mau bicara depan umum lagi. Dan itu terjadi setelah apa? Setelah ada panggilan pertama dari Tuhan buat saya. Artinya ketika Tuhan sudah panggil, kadang-kadang memang ada banyak tantangan, ada banyak sekali jalan yang tidak terlalu mulus. Maka sering saya bilang, tidak ada jalan bertabur bunga menuju kesuksesan. Saya ulang. Tidak ada jalan bertabur bunga menuju kesuksesan. Engkau harus berjuang, dan kalau berjuang sendirian pasti capek.
Makanya engkau butuh Tuhan Yesus yang selalu menyertai setiap kita. Sampai pada akhirnya engkau akan menyadari bahwa apa yang Tuhan pernah berikan pada setiap kita tidak pernah akan gagal. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Makanya sama-sama bilang, fokus, bilang. Yang kedua, coba lihat Ibrani pasal 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Sekali lagi ya saudara, jangan lupa itu di book. Tanggal 3 itu ada Ibu Gembala khutbah, ya, jam 10 di sini, dan 7 Desember, jangan lupa langsung di book di kalender ya. Natal, kita doa biar ratusan ribu jiwa boleh datang, dan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah ini dia, sambil menunggu waktunya Tuhan, next. Kita harus ada dalam komunitas yang tepat. Makanya Alkitab bilang jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Jangan. Gini ya, tahu latah? Ya. Saudara boleh cek salah satu penyebab utama latah selain faktor psikologis adalah faktor lingkungan. Orang yang bergaul sama orang latah kemungkinan besar jadi latah. Makanya Alkitab bilang pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau misalnya kita balikin sedikit kalimatnya, pergaulan yang baik dapat memperbaiki kebiasaan yang buruk. Maka komunitas yang tepat itu sangat mempengaruhi. Makanya ada suatu orang bilang begini, orang bijak, sebutkan ke saya siapa teman-temanmu dan saya akan memberitahu siapa dirimu. Ngerti maksudnya? Teman-temanmu akan menentukan karaktermu seperti apa. Maka saudara harus punya komunitas yang tepat. Next slide. Ya. Amsal 27 ayat 17. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, ya. Besi, orang menajamkan sesamanya. Dan saya percaya saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau engkau Tuhan tanamkan dimanapun engkau berada, kalau Tuhan tanamkan engkau di Boanerges, di gereja Tiberias, maka saya percaya itulah komunitas yang tepat yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Ya harus saling mendukung dan sorry untuk ngomong, bukan berarti yang namanya komunitas itu semuanya berjalan baik-baik saja. Ya memang kadang-kadang ada friksi-friksi sedikit, tapi besi pasti menajamkan besi. Ya. Pasti itu, pasti. Maka jangan saudara dikit-dikit ngambek, aduh saya pindah, dikit-dikit pindah. Percayalah sama saya, nggak ada komunitas yang sempurna. Iya nggak ada. Bahkan kalau sampai Anda ketemu komunitas yang sempurna, saran saya jangan masuk. Jangan-jangan begitu engkau masuk jadi nggak sempurna lagi. Jangan-jangan memang akar penyebabnya kita, kan begitu. Maka ingat harus saling menopang. Maka saya percaya bahwa kita, para pelayan Tuhan, kita orang-orang Boanerges nggak boleh gampang baper. Coba senggol kiri kanan bilang sama dia, jangan gampang baper, bilang. Ya. Baper dikit keluar, baper dikit keluar. Nggak akan maju-maju kalau begitu. Iman nggak maju, saudara juga kalau bekerja nanti kalau begitu terus, nggak ada yang betah. Maka sambil menunggu waktunya Tuhan, engkau harus tertanam dengan baik di komunitasmu, engkau harus tertanam baik di gerejamu. Ya. Dan engkau sekarang ada di Boanerges, engkau ada di Tiberias, tertanam dengan baik, bertumbuh berakar dengan baik di situ. Yang ketiga, saudara, yang terakhir. Haleluya. Coba kita lihat di ayatnya yang ke-22, dikatakan demikian. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Yang ketiga, yang terakhir, yang percaya bahwa kita punya panggilan yang besar dari sorga, lambaikan tangannya. Amin. Yang percaya bahwa masa depan kita ajaib bersama Tuhan, lambaikan tangannya. Yang percaya bahwa kita adalah generasi minyak anggur yang tidak mungkin dirusakkan, lambaikan tangannya. Itu sebabnya kalau saudara beriman seperti itu, yang ketiga jangan lupa ya, hati ini harus selalu melekat dengan Tuhan. Ya, sama-sama bilang melekat. Melekat itu artinya nggak pernah lepas.
artinya selalu jatuh cinta. Maka saya suka lagu sekolah minggu kan. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam gitu. Itulah yang saya suka dari jemaat Tiberias, karena jemaat Tiberias tidak pernah akan membiarkan pendeta nyanyi sendirian di depan. Ya, sama-sama bilang jatuh cinta. Tetapi, saudara, coba lihat slide. Saya kutip kata-kata Ibu Gembala, dia bilang begini. Salah satu dosa terbesar adalah kalau Anda kehilangan kasih mula-mula. Ini dosa besar. Dan uniknya, lanjut slide berikutnya. Pertanyaannya, apakah kita pernah jatuh cinta sama Tuhan Yesus? Pernah nggak? Ya, pernah nggak kita jatuh cinta dengan Tuhan Yesus? Dan tanda-tanda, lanjut. Tanda orang yang jatuh cinta sama Tuhan Yesus, kalau Anda belum pernah mengalami ini, jangan-jangan selama ini kita belum pernah jatuh cinta sama Yesus. Yang pertama, orang kalau lagi jatuh cinta kan selalu kepikiran, betul? Iya, kepikiran terus. Bahagia, tenang, ya, ingin kenal lebih. Ini bukan hanya jatuh cinta kepada Tuhan Yesus, mau jatuh cinta kepada siapapun juga begini kan tanda-tandanya. Prioritasnya berubah, ingin buat bahagia terus bahagia, ya. Ini kan cirinya orang jatuh cinta. Pertanyaannya, saudara, kita pernah jatuh cinta nggak sama Tuhan? Atau jangan-jangan selama ini kita datang ke gereja karena jatuh cinta pada hal yang lain? Ada orang yang tanya sama saya, bilang, Pak Pendeta, gimana caranya pilih orang yang tepat, yang benar-benar sesuai dengan kriteria Tuhan? Dari mana saya tahu bahwa dia itu adalah orang pilihan Tuhan? Saya selalu kasih tips pacaran buat rekan-rekan buat Nergas. Ini tipsnya, next. Slide-nya terakhir. Jangan jatuh cinta dengan orang yang belum jatuh cinta dengan Yesus. Saya ulang. Jangan jatuh cinta dengan orang yang belum jatuh cinta dengan Yesus. Karena kalau Anda berani jatuh cinta dengan orang yang belum jatuh cinta dengan Yesus, maka hubunganmu akan menjadi tempat yang paling suram. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka hari ini, mari kita lihat. Kita harus jatuh cinta lagi sama Tuhan. Masih ingat gak dulu pertama kali jatuh cinta sama Tuhan? Engkau baru nyanyi sebentar mungkin, baru nyanyi haleluya, haleluya, air mata mengalir. Pertanyaannya sekarang, engkau nyanyi begitu sekarang, masih rasakan gak? Jangan-jangan bukan lagunya berubah, hatimu yang berubah. Bukan Tuhannya berubah, engkaunya yang berubah. Maka yuk kita kembali ke kasih yang mula-mula. Ya saudara, harus kembali kasih yang mula-mula. Dulu waktu pertama kali jatuh cinta sama Tuhan, baru doa sebentar, ya, jam 9 malam doa, pas bilang amin, jam 12. Saking punya kerinduan dekat sama Tuhan. Sekarang doa jam 9 buka mata, jam 7 pagi. Doa dan tidur tercampur. Tapi yuk mari kita jatuh cinta lagi sama Tuhan. Karena sayang potensi kita, kalau kita lepas begitu saja, kita harus kembali jatuh cinta sama Tuhan supaya ketika waktunya tiba engkau akan melihat satu persatu janji Tuhan yang pernah disampaikan kepadamu, satu-satu akan mulai tergenapi untuk mempertontonkan di hadapanmu bahwa kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang setia. Coba sama-sama bilang jatuh cinta. Amin. Saya undang worship leader, pemain musik, saya simpulkan khotbah saya. Yang pertama sambil menunggu waktunya Tuhan. Saudara yang terkasih, maka yang pertama apa tadi? Fokus. Sama-sama bilang fokus. Bilang sama kiri kanan, bilang jangan kemana-mana, bilang. Ya, yang kedua, ya harus ada dalam komunitas, tertanam dalam komunitasmu. Dan yang ketiga, jatuh cinta lagi sama Tuhan. Jaga kasihmu yang mula-mula. Rohnya harus tetap menyala-nyala. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita mau angkat pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti. Saudara boleh angkat tangan sejenak. Saudara boleh ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, hari ini di hadapan Tuhan, kami mau komitmen kembali kepadamu ya Tuhan. Agar kami boleh rasakan kembali cinta kami yang mula-mula. Supaya kami boleh terus rasakan kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa setiap kami punya masa depan yang indah bersama Engkau ya Tuhan. Itu sebabnya
Jangan pernah lepaskan tangan kami. Kami akan terus ikut Engkau sampai kapanpun. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan ku mau. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. sekali lagi dimanapun saudara berada, sama-sama katakan. Mau cinta Yesus selamanya. Katakan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. katakan ya Aba, Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidup. Panggil dia ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan Katakan ya Aba, Bapa. Ya Aba, Haleluya, haleluya. ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sadar, ingat dengan baik bahwa engkau ada di dunia ini gak cuma numpang lewat begitu saja. Berapa usia kita? 20, 30, 40. Dan sadarkah saudara bahwa ini belum puncaknya, karena ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau berikan kepada setiap kita di masa depan kita. Engkau belum lihat semua yang terbaik. Engkau ada sesuatu yang lebih dahsyat di hadapanmu. Tetapi yang jadi masalah adalah kadang-kadang sambil menunggu setiap janji itu digenapi, ada banyak dari setiap kita yang mungkin merasa lelah, merasa kayak bosan, merasa kayak Tuhan, kok kayaknya gak ada sesuatu yang baik terjadi. Tetapi ingat baik, ketika Daud Tuhan urapi menjadi raja, besoknya gak langsung jadi raja. Ada banyak tantangan, ada banyak masalah. Tetapi ingat, kalau Tuhan yang panggil setiap kita, Dia tidak akan pernah lepaskan genggaman tangannya. Mungkin memang akan ada banyak tetesan air mata, akan ada banyak orang-orang sekitarmu, bahkan orang-orang terdekatmu akan mengejek engkau, membuat langkahmu semakin sulit. Tetapi jangan lihat siapa yang coba menjatuhkanmu. Coba lihat siapa yang bersamamu dalam lembah kekelaman sekalipun. Dia Allah yang setia. Itu sebabnya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang langkah itu begitu berat. Itu sebabnya kita butuh Yesus. Dan selama Tuhan yang pegang erat tangan kita, kita baik-baik saja. Kenapa? Karena pengalaman hidup kita mengajarkan lewati segala macam tantangan. Selama Tuhan yang pegang erat tangan kita, aku akan tetap tersenyum karena aku tahu bahwa Engkau mencintaiku full sepenuhnya. Dan siapapun saudara di ruangan ini yang hadir secara live streaming, izinkan saya berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, lihat anak-anakmu yang hadir di tempat ini. Kami yakin, kami percaya bahwa kami adalah orang-orang pilihan Tuhan yang dirancang sempurna untuk meraih setiap janji Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau mungkin pernah panggil kami sebagai seorang hamba Tuhan. Engkau mungkin pernah panggil kami untuk menjadi berkat, sebagai seorang yang sukses diberkati. Tetapi mungkin yang selama ini kami lihat hanyalah rutinitas yang begitu-gitu saja, seperti tidak ada terobosan dalam kehidupan kami. Tetapi kami percaya, sambil kami menunggu waktunya Tuhan, kami akan tetap setia. Itu sebabnya Tuhan Yesus, lihat anak-anakmu yang hadir, pegang terus erat tangan kami ya Tuhan. Karena kami tidak akan pernah tahan kalau kami tinggal jauh darimu.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan setiap kita yang berdoa, kita boleh bangkit berdiri di hadapan Tuhan, datang ke hadirat Tuhan, dan sama-sama katakan, haleluya, haleluya. Panggil ya Abba, Bapa. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu. Layak sekali lagi katakan, ya Abba, Bapa. Ya Abba, Haleluya, haleluya. Jangan pernah tinggalkan kami ya Tuhan. Ya Abba, Bapa. hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakku. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencana. Mari dengan iman nyatakan Boner. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kembali kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus hari ini. Bersama-sama kita boleh siapkan roti dan anggur yang akan didoakan menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama sambil bangkit berdiri kita siapkan hati kita untuk terima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi setiap kami ya Bapa. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita tundukkan kepala, siapkan hati untuk terima sakramen yang suci ini, kita berdoa. Kembali kami datang menghadap meja perjamuan sucimu dengan tubuh darah Tuhan di tangan kami yang adalah bukti bahwa setiap sakit penyakit sudah disembuhkan, setiap kuk belenggu sudah dipatahkan. Kami mau angkat tubuh darahmu dengan mengucapkan namamu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Imam Agung dari setiap pengakuan iman yang kami ucapkan. Mari kita angkat roti di atas kepala, sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus dengan ucapan syukur kami terima, inilah roti yang turun dari sorga, ini tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku sehat sempurna, jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak, terkapar di atas kayu salib menggantikan kami agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar kena sakit penyakit. Bersama keluarga kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia, kami tolak cuci darah. Dengan ucapan syukur kami terima, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus dengan ucapan syukur kami terima. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Kami janji hidup dalam pertobatan. Masa muda kami, masa muda yang kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan. Kami berdoa bersama keluarga. Kami tolak
dosa, kutuk, setan iblis, dan segala perbuatannya. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga bersama keluarga. Nama kami tercatat dalam kitab kehidupan, punya rumah di bumi, rumah di sorga, kumpul di bumi, kumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit hari ini disembuhkan. Kami doa, otak, jantung, paru-paru, liver, usus, pankreas, tulang, kulit, syaraf, panca indera, sehat sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya bersama keluarga diberkati, panjang umur dalam nama Tuhan Yesus. Rekan-rekan Boanerges, kalau misalnya ada sakit penyakit, mungkin selama ini setiap kali bangun pagi selalu bersin-bersin pilek, bawa dalam doa. Percaya Tuhan sanggup sembuhkan engkau yang kayaknya bagian tubuhmu ada alergi kayak gatal-gatal, bentol-bentol, bawa dalam doa. Tuhan sanggup menyembuhkan setiap kita. Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Berdoa, doa. Dan dimanapun saudara, bawa dalam doa. Kembali, sama-sama kita ucapkan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang perintahkan untuk mengucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel dengan roti mana, tiap hari makan tidur, jubah baru, kasut baru. Kami yang terima darah Yesus tidak gagal, tidak kekurangan. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan. Kami doa apapun yang kami kerjakan, bisnis, pekerjaan, keluarga, pendidikan, pelayanan, diberkati sempurna bersama keluarga. Kami semua mulia suatu saat terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Segala penderitaan, sakit penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dengan ucapan syukur kami terima, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Lalu terpuji nama Tuhan Yesus, mari setiap kita umat Tuhan yang telah menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Sama-sama kembali kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur sama-sama malam hari ini boleh menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Kita percaya saat kita menyatu dengan tubuh darah Tuhan, kita tinggal dalam Tuhan. Dan Tuhan Yesus melalui kuasanya tinggal dalam setiap kita. Angkat tinggi kedua tanganmu di hadapan Tuhan Yesus malam hari ini. Sama-sama kita menyatakan, Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari, boleh angkat kalau bawa botol minyak urapan, ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Sesuai kitab Hakim-Hakim, Injil Markus, surat Ibrani, surat Yakobus, kami doa tiap pot, tiap tetes inilah minyak urapan dari sorga untuk memuliakan Tuhan, memuliakan manusia, usir setan, sembuhkan sakit penyakit. Kami yang diurapi berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami muliakan Engkau Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, melalui pengurapan yang kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka kami percaya Tuhan Yesus, setiap kami yang sudah diurapi dengan minyak
kudus-Mu, kami yang sudah terima tubuh darah-Mu, kami adalah orang-orang yang disayang Tuhan sempurna. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap rekan-rekan muda yang hadir di tempat ini, ataupun mereka yang hadir secara live stream. Kami yakin, kami percaya bahwa tidak ada yang kebetulan. Tuhan yang sudah atur semua ini, sehingga kami boleh terima firman-Mu, bertumbuh dalam kebenaran-Mu. Bahkan kami boleh bersatu dengan tubuh darah-Mu, terima mujizat dari sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya bahwa kami adalah Boanerges, generasi minyak anggur yang memang Tuhan persiapkan untuk masuk di akhir zaman. Sehingga kami yang hadir di tempat ini, kami punya sebuah masa depan yang indah bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Rekan-rekan Boanerges boleh angkat tangan sejenak, ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Sesuai Mazmur 23, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Turunkan tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami taruh doa kami untuk gembala sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan berikan selalu kesehatan, stamina yang ekstra. Berkati dengan hikmat marifat dari sorga, memimpin gereja ini, sehingga melalui pelayanan beliau banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Berkati setiap rencana gereja Tiberias, baik khususnya yaitu Natal tanggal 7 Desember, Tuhan kirim ratusan ribu jiwa ke Stadion Gelora Bung Karno untuk mereka boleh mendengar firman. Kami akan juga bersatu dengan tubuh darah Tuhan. Mujizat Tuhan pasti terjadi, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga youth leader kami, Kak Argo Pariaji. Tuhan berkati selalu dengan hikmat dari sorga, dengan segala program-programnya. Tuhan pakai dengan luar biasa sehingga menjangkau jiwa-jiwa. Mereka boleh dipersiapkan, yaitu untuk masa depan yang indah bersama Tuhan. Tuhan pakai dengan luar biasa. Juga Bapak Pendeta Aristo diberkati Tuhan. Tuhan sayangi juga siapapun yang mengambil bagian pelayanan, khususnya pada sore hari ini. Rekan-rekan worship team diberkati Tuhan, rekan-rekan main musik, rekan-rekan choir, juga asyar, kolektan, tim media. Apapun yang kami kerjakan ya Tuhan, kami kerjakan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Nanti ketika kami pulang dari tempat ini, kami dijauhkan dari segala yang buruk. Kami percaya bahwa kami dimampukan Tuhan bukan hanya menjadi pendengar, bukan hanya menjadi pelaku, tetapi menjadi pemberita Injil Kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada akhirnya, biarlah tangan-Mu sendiri yang mencurahkan berkat-Mu bagi setiap kami. Berkat dari tempat yang maha kudus mengalir melalui gereja martir tercurah bagi setiap umat pilihan Tuhan. Tiberias Tuhan, arahkan hatimu pada Tuhan Yesus saja. Terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekudusan dan keperkasaan dari Allah Bapa, cinta kasih yang murni dan tulus dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan kuasa mujizat dari Roh Kudus yang terus mengangkat kita naik bukan turun, mengangkat kita jadi kepala bukan jadi ekor, tercurah untuk setiap kita yang hadir di tempat ini mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan di sana kasih dan keadilannya diperdamaikan. Kasih jadi pembelaku, kasih jadi pembelaku. Oh kasih jumpai aku di sana, kasih meningkatkan untuk hapus dosaku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus, kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana.
kasih baru Bapakku, selamatkan hidupku. Ku percaya hanya kepadamu Yesus, bab kasih-Mu menjemputku di sana. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu. Tubuh darah-Mu sempurnakanku, ku dijadikan baru serupa gambar.